Ibu Anissa, silakan. Boleh dipersilakan kepada Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sepertinya semangat pagi ini kurang. Jadi boleh Bapak Ibu semuanya, kalau Anissa bilang, apa kabar Kan Mitra? Bapak dan Ibu jawabannya, sukses luar biasa. Boleh ya? Boleh ya, sebelum Anissa sedikit sambutan, Anissa akan mengucapkan semangat pagi hari ini. Jadi semoga hari ini sampai nanti sore seharian kita harus sukses dan luar biasa. Apa kabar Kan Mitra? Sukses luar biasa. Sekali lagi, apa kabar Kan Mitra? Sukses luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dan semuanya. Luar biasa semangat pagi hari ini. Sebelum Anissa, kan ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, bener? Tak kenal maka sinergi tidak berjalan. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, saya dengan Anissa selaku manajer marketing untuk Mitra Keluarga Regional Bekasi. Sebelumnya Anissa mau informasikan Bapak Ibu semuanya, untuk Mitra Keluarga Regional Bekasi selain di Bekasi Timur, ada di Bekasi Barat, Jatiasi, Grand Wisata, Delta Mas, dan juga Cikarang. Ya, nanti Anissa juga sedikit ada tanya jawab sebentar. Tapi sebelum Anissa tanya jawab, Anissa pastinya ingin menyapa-nyapa dulu nih kepada selamat datang Bapak Tatan Heronika selaku Kepala Divisi Kepesertaan dan Pelayanan Pensiunan DAPEN BI. Selamat pagi Pak. Lalu Ibu Devi Indrawati selaku Divisi Kesejahteraan YKKBI. Oke, baik. Lalu selanjutnya Bapak Mohdadi Aryadi selaku Ketua PPBI Cabang Jakarta. Selanjutnya jajaran pengurus PPBI Jakarta, Ibu Diah Budi, Sekretaris Cabang PPBI Jakarta, Bapak Bambang Utomo dan Bapak Subagio. Lalu pengurus Ketua PPBI Cabang Bekasi, Bapak Sigit, dan juga jajaran pengurus lainnya. Dan pastinya tidak ketinggalan Dr. Carolina Pauline Kanaga, Magister Gizi, spesialis gizi klinik dari Mitra Keluarga Bekasi Timur yang menjadi narasumber pada pagi hari ini. Senang sekali Bapak Ibu semuanya, saya melihat Bapak Ibu semuanya bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Kami benar-benar sangat dari awal memang support untuk apapun kebutuhan teman-teman Purnabakti PPBI, itu kami siap support. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, sesuai komitmen kami di Mitra Keluarga terkait pelayanan selain support hal-hal seperti ini, terus pelayanan kesehatan baik rehabilitatif, lalu preventif, itu nanti bisa kami bantu. Nah, izin Bapak Ibu semuanya, di sini Anissa juga mau memperkenalkan diri dan memberikan informasi terkait kesehatan, benefit kesehatan bila mana Bapak dan Ibu semua datang ke Mitra Keluarga Regional Bekasi. Ya, nggak berapa menit lagi nih Bu? Saya udah cek ke panitia berapa menit lagi, nggak usah jangan lama-lama. Nah, izin Bapak Ibu semuanya, dari Mitra Keluarga Regional Bekasi memberikan privilege kalau untuk layanan kesehatan kami dari atas sampai bawah sudah cukup lengkap, apalagi di Bekasi Timur ini semua ada. Mau cek mata bisa, THT bisa, mau cek dengkul lutut bisa, jantung juga sudah cukup lengkap. Di sini memang sangat lengkap sekali di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Nah, tapi saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Ini boleh disampaikan ke istri, ke keluarga, bahwa kami ada benefit dari Mitra Keluarga Regional Bekasi. Bila mana rawat inap di Mitra Keluarga Regional Bekasi akan kami upgrade room satu tingkat lebih tinggi dari benefit. Tapi itu tidak akan dikenakan ekses ataupun biaya tambahan.
Jadi misalkan benefitnya di kelas 2 akan ditempatkan di kelas 1, bahkan kalau kamar one bed one room atau VIP tersedia, kami berikan di VIP. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, bila mana gak ada yang nganterin di rumah, gak ada keluarga, gak ada anak, mau diantar jemput, kami kasih benefit privilege antar jemput gratis. Yang ketiga nih Bapak Ibu semuanya, Anissa tadi barusan pagi ini sudah izin ke direktur masing-masing regional bahwa yang sakit dapat makanan 3 kali sehari. Nah, itu udah pasti ya, gak usah tepuk tangan dulu kalau itu. Kalau nggak dikasih bahaya. Ini benefit yang ketiga adalah kalau yang dampingin, pendamping itu juga dapat voucher makanan pendamping 3 kali sehari. Jadi yang nungguin nggak usah susah-susah, akan dapat vouchernya bisa diklaim di kantin ataupun di kafetaria mitra keluarga. Nah yang ketiga itu, lalu kalau Bapak dan Ibu semua kesulitan terkait rawat jalan atau rawat inap, WhatsApp aja ke kami, nanti kami bantu untuk percepatan. Bahkan obat pun bisa diantarkan via Mikamed. Saya semalam udah coba, saya berobat, obatnya datang duluan daripada saya sampai rumah. Beneran Pak Bu, maksudnya ini adalah saya sangat menghargai waktu yang Bapak Ibu miliki, itu sangat berharga seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya gimana cara dapetin benefit ini? Bapak Ibu semuanya cukup buka handphone, Bapak Ibu semuanya bisa simpen nomor Anissa ataupun tim Anissa, dan di sini saya juga mau perkenalan tim saya. Nah, saya tidak sendiri, Bapak Ibu semuanya, di sini ada Bapak Koko. Bapak Koko merupakan PAC untuk PPBI seluruh Indonesia, tapi khususnya Bekasi. Nah, boleh dibuka handphonenya sebentar, boleh disimpan nomornya Anissa dan Koko dan Bapak Koko, ya nomornya boleh ditampilkan. Ini dia benefitnya, privilege-nya. Nanti privilege ini akan di-share ke ketua-ketua, nanti Bapak Ketua bisa informasikan ke mana namanya, ke anggota. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, di sini ada nomor telepon Anissa di 08111 229908. Kalau ada kebutuhan apapun, saya lama, ada Koko lama, ada saya. Jadi kami usahakan fast respon. 5 orang tercepat yang WhatsApp Anissa ataupun Koko akan dapat voucher hari ini juga. 3 Anissa, 3 Koko. Koko boleh kasih nomor handphonenya? Izin Bu Anissa, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Koko selaku staf akun eksekutif mitra keluarga khususnya di regional Bekasi. Jika Bapak Ibu ingin berobat atau konsultasi ke rumah sakit mitra khususnya regional Bekasi, boleh dicatat nomor saya di 0813 8564 8007. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan fasilitas layanan di rumah sakit mitra keluarga, monggo hubungi saya, telepon saya atau WhatsApp saya, nanti insya Allah akan saya respon. Oke, dengan izin Bapak Ibu sudah ditampilkan di layar, mohon fotokan saja. Kalau misalkan sudah ada yang menghubungi saya atau perkenalan kepada saya 3 orang pertama, baik Ibu Anissa maupun saya, akan mendapatkan voucher dari kami. Saya udah selalu standby di handphone. Kira-kira siapa yang sudah menghubungi saya untuk memperkenalkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Boleh maju yang pertama Pak Darmansyah JKKBI. Boleh maju Pak. Yang kedua Bapak Imam Kuku. Saya terima WhatsApp ya Pak, telepon tidak terima nih. Soalnya saya harus tahu namanya siapa. Pak Imam Kuku sudah. Satu lagi. Yang WA saya yang pertama Bapak Dahang, Bapak Imam, satu lagi ini asal Bunina Herlina. Nah boleh maju, ini yang WA Anissa, yang Koko boleh kok. Oke, karena waktunya terbatas, izin mempercepat waktu karena dokter kami bisa ada kegiatan di tempat lain. Yang pertama yang menghubungi saya adalah Ibu Indah, boleh maju ke depan. Setelah itu ada bentar ya, ada Ibu Christian
Kelly, Bekasi ada. Dan terakhir yang WhatsApp saya adalah, oke, ini mana nih? Ibu Siti Cina ada. Oke, maju. Boleh mempersingkat waktu dulu Bapak, boleh maju ke depan. Biar nggak lama-lama. Ada? Oke, kita hitung ya. Satu, ada Ibu Siti. Dua, Ibu Siti. Tiga, Ibu Siti. Oke, kita lanjutkan saja. Ini saya akan mencoba selanjutnya adalah tidak disebutkan namanya, mohon maaf, jadi tidak saya sebut, tidak saya panggil ya. Ibu Indun ada. Oke. Oh, Ibu Siti masih ada. Oh, mohon maaf ya ibunya. Boleh. Oke. Oke, oh ada dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aduh, maaf ya ibunya, bapaknya. Oke, ini adalah pemberian voucher dari kami. Boleh di tengah? Boleh? Boleh ibu bapak, boleh ke tengah? Oke. Boleh foto di sini ya. Satu. Ditampilkan atau difotokan atau Oke, satu, Oke. dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semangat ya, sehat-sehat semuanya, sama-sama. Oke, izin saya melanjutkan tugas ya Ibu Anissa. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga perkenalan hari ini saya minta tolong Bapak dan Ibu di sini perpanjangan tangan kami bisa diinformasikan ke yang lain ya. Baik, akhir kata Anissa ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Kak Mitra? Sukses luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, mungkin kita lanjutkan saja sama Dr. Karolin yang akan menyampaikan narasumber di pagi hari ini. Kepada Dr. Karolin, kami persilakan dengan segala hormat. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Saya izin ya Pak ya, mungkin agak cepat dikit karena maaf saya ada kegiatan di tempat lain. Duduk. Duduk apa berdiri Pak? Boleh saya berdiri aja? Ya. Pertama saya bilang isi materi untuk pensiunan, tapi begitu masuk kayaknya masih energik semua nih, masih muda-muda. Belum kelihatan kalau udah tua nih, luar biasa ya. Belum, kelihatan semuanya masih muda-muda. Ini menuju lansia sehat tanpa malnutrisi. Mungkin bukan lansia lah ya, kita bilang usinda aja, usia indah, menuju usia indah. Usia indah adalah suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kita katakan usia indah apabila seseorang berada di usia lebih dari 60 tahun. Untuk pensiun biasanya usia berapa Pak? 5 kan? Oke. Ini adalah proyeksi penduduk lansia. Diperkirakan pada tahun 2035 kita ada lansia di sekitar 48,2 juta jiwa atau di sekitar 15,77%. Jadi semakin meningkat. Kita mau menua dengan sehat tentunya. Nah, inilah yang akan kita belajar di sini. Pada orang lansia akan mengalami perubahan komposisi tubuh. Ini tidak bisa kita hindari. Ini akan terjadi secara proses fisiologis. Secara normal akan terjadi seperti ini. Mulai yang pertama, terjadinya penurunan massa otot. Massa otot kita mulai menurun. Semenjak kita usia 30-40 tahun mulai menurun. Di sekitar setiap 10 tahun, penurunannya sekitar 3-5% penurunan massa otot ini. Kemudian terjadinya peningkatan lemak visceral. Lemak visceral itu adalah lemak yang berada di dalam rongga perut, di antara organ-organ. Hal ini yang akan membuat kita memiliki resiko terjadinya sakit gula dan sakit jantung. Lemak visceral ini membuat resistensi insulin. Terjadi gangguan resistensi insulin.
Dan yang ketiga terjadi penurunan total cairan tubuh, sehingga akan meningkatkan resiko kita untuk dehidrasi. Ini secara keseluruhan akibat penurunan massa otot. Apabila kita mulai turun sekitar 10% penurunannya, imunitas mulai menurun, sehingga akan meningkatnya risiko terjadinya infeksi. 20% penyembuhan luka menjadi lama, terjadi kelemahan otot, kemudian meningkatkan di sini risiko infeksi juga. Kalau kita sudah menurun di sekitar 40%, ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian karena semua fungsinya sudah tidak baik lagi. Jadi mulai dari sekarang kita harus mempertahankan massa otot kita. Kita investasi otot kita dari sekarang. Kan rata-rata mungkin usianya sekitar 5, 6 sampai sekitar mungkin 60-an ya di sini ya. Nah inilah, kita tidak ada kata terlambat, ini masih bisa kita pertahankan. Selain yang tadi, terjadi juga perubahan fungsi tubuh, mulai dari sistem saraf kita. Di sini terjadi penurunan nafsu makan dan rasa haus. Biasanya kita udah mulai udah merasa kenyang, jadi makannya kadang-kadang cuma sedikit. Di sini kemudian menurunnya penghidu atau penciuman, perasa dan sentuhan, dan kadang-kadang pikun nih, udah makan apa belum ya? Gitu. Kalau yang mikirnya, oh tadi belum makan, padahal sudah, jadi dia bisa makan berulang-ulang. Akibatnya terjadi obesitas. Atau ada yang mikir, oh belum makan atau sudah makan, jadi bisa terbaliknya, bisa terjadi kekurangan gizi juga. Kemudian di sini ada perubahan pada saluran cerna, mulai dari mulut, air liur kita menjadi sedikit, jadi mudah merasa kering, mulut terasa kering. Kemudian mulai susah untuk mengunyah. Kemudian pengosongan lambung menjadi lambat dan mulai terjadi susah buang air besar. Ini adalah perubahan yang akan terjadi bila kita tidak menjaga dari sekarang. Kemudian ini muskuloskeletal, ini yang termasuk tadi otot dan tulang. Terjadinya penurunan massa otot dan tulang sehingga akan meningkatkan massa lemah. Kemudian kekuatan otot menjadi menurun. Dengan perubahan fungsi yang tadi akan mulai timbul masalah bagi kita. Masalah yang pertama, ini perut terasa kenyang, kemudian agak susah menelan, lupa makan, dehidrasi, jadi kurang minum, kemudian bisa gampang jatuh dan aktivitas terbatas di sini. Inilah yang menjadi problem di usia-usia di atas usia 60 tahun. Nah, hal-hal ini akan membuat terjadi malnutrisi. Kalau tahu mungkin malnutrisi itu taunya kurang gizi. Ternyata malnutrisi itu bisa dua, bisa kurang gizi, bisa juga kelebihan nutrisi. Jadi malnutrisi ketidakseimbangan energi atau kalori yang masuk dan keluar terhadap kebutuhan tubuh. Kalau energi yang masuknya banyak, tapi kita tidak melakukan aktivitas fisik, kurang bergerak, itu akan menyebabkan obesitas. Tapi kalau kita energinya kurang, makannya sedikit, tapi banyak aktivitasnya, itu akan membuat kekurangan atau kurang gizi di sini. Seperti ini, yang disarankan adalah energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Ini untuk mempertahankan supaya berat badan kita tetap stabil. Jadi tidak terjadi obesitas ataupun tidak terjadi kurang gizi. Nah, bagaimana kita untuk menentukan status gizi kita tuh seperti apa? Kita masuk berat badan idealkah atau masuk sudah obesitas atau kurang gizi? Cara untuk menghitung kita berdasarkan di sini indeks massa tubuh. Rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam bentuk meter persegi. Contohnya, contoh di sini berat badan 65, tingginya 155 cm. Jadi 65 berat badan dibagi 1,55 dikuadratkan. Didapat nilainya 27. 27 ini kita masukkan di dalam klasifikasi berdasarkan Asia Pasifik. 27 berarti masuknya di obesitas 1. Nah, seperti itu kita mau menentukan berat badan kita itu sebenarnya sudah idealkah atau kelebihankah atau kurang. Cara ngitungnya seperti itu. Kalau kita mau tahu, jadi harus berapa berat badan ideal saya? Nah, ini dia.
tinggi badan dikurang 100. Jadi kalau kalau tinggi badan kita sekitar 150, berarti berat badan kita harusnya 50 kilo. Tinggi badan kurang 100 itu adalah berat badan ideal. Jadi sebaiknya kita makan apa nih untuk mempertahankan supaya tetap sehat dan bugar? Ada yang teriak bakso? Ada tadi ya? Oke, ini disarankan kita makan yang seimbang. Arti seimbang di sini artinya harus ada makronutrien, mikronutrien, dan harus ada cairan yang cukup dan terutama sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dulu mungkin kita tahunya waktu zaman sekolah dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah tidak pakai itu lagi, tapi diganti dengan diet seimbang. Berarti di sini harus ada semuanya dan dititik beratkan pada kebutuhan kita. Jadi tidak boleh harus makan karbo, jadi nasinya banyak, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Akhirnya terjadi obesitas. Jadi di sini dititik beratkan pada sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk untuk makronutrien. Makronutrien itu seperti apa? Dari komposisi yang tadi kita bagi. Untuk makronutrien ini terbagi adalah karbohidrat, kita butuh sekitar 50-60%, protein 15-20%, lemak 25-30%. Yang dimaksud dengan karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu tentunya bisa nasi, bisa kentang, bisa talas, bisa ubi. Ini mungkin harus kita hindari, terutama yang tepung-tepungan ya, yang makanan olahan, contohnya kayak mie kering, ini harus yang kita hindari seperti itu. Ini adalah karbohidrat, ini harus masuk sebagai sumber tenaga kita. Jadi biarpun mau makan nasi cuma sedikit, mungkin 3 sendok, 6 sendok, itu tetap harus masuk sebagai sumber tenaga kita. Otak kita butuh karbohidrat, butuh glukosa, jadi ini harus masuk. Kemudian protein. Protein ini yang saya bilang tadi paling penting. Protein fungsinya untuk di sini menjaga massa otot kita di sini. Jadi kita butuh protein berapa banyak? Kan kita tahu nih protein itu adalah lauk. Ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe itu adalah protein yang dibutuhkan tubuh kita. Tapi berapa banyak yang kita butuhkan? Kita bicara tanpa ada gangguan ginjal. Karena ada perbedaan perhitungan lauknya pada orang yang mengalami gangguan ginjal, terutama gangguan ginjal yang sudah stadium 4, stadium 5. Kalau yang masih aman, fungsi ginjal normal, kita butuh protein minimal di 1 gram per kilogram berat badan ideal. Jadi kalau kita berat badan kita 60, berarti kita butuh protein harus 60 gram. Nah, nanti ada tabel lagi. Jadi kalau 60 gram kita butuh protein, berarti 1 hari harus berapa lauk nih? Nah, sebenarnya di sini ada 1 potong lauk itu sebanding dengan proteinnya 7 gram. Jadi ayam paha bawah itu proteinnya 7, telur 1 butir proteinnya 7. Kalau kita 1 hari makan 3 lauk aja, berarti baru dapat 21 gram. Padahal kita butuhnya paling nggak 60 gram. Ingat, di dalam karbohidrat ada proteinnya juga. Tetap kita butuh, jadi harus ada karbohidratnya, ada protein, dan ada lemak. Lemak itu berasal dari minyak, tapi bukan minyak yang prosesnya digoreng-goreng. Minyak di sini kita pakai boleh, tapi cuma untuk numis-numis. Diusahakan yang sehat tentunya. Oke, ini yang tadi saya bilang, karbohidrat ya. Karbohidrat ini sumber energi atau sumber tenaga. Nah, karbohidrat itu ada 2, yaitu ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpleks. Kompleks itu yang disarankan, beras, jagung, ubi, nasi ini masuk kompleks. Sedangkan yang simpleks, gula pasir, madu, tepung, sirup harus dibatasi. Pada yang diabetes harus dihindari. Yang tidak ada diabetes boleh tapi sedikit. Jadi kita batasi penggunaan karbohidrat simpleks.
Ini yang untuk protein tadi ya. Jadi ini fungsinya, ini sangat bagus sekali untuk mempertahankan otot kita. Ini yang kebutuhan kita bisa 1 gram di sini minimal, bisa sampai 1,2 gram. Ini untuk lemak. Lemak yang baik yang digunakan adalah MUFA. MUFA ini adalah lemak yang tidak jenuh. Jadi kalau kita bicara lemak ada 2 macam, lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Yang disarankan tentunya lemak yang tidak jenuh. Contohnya apa? Boleh pakai minyak jagung, minyak kedelai, minyak canola, minyak zaitun. Tapi minyak-minyak ini cuma untuk numis, tidak untuk menggoreng. Begitu ibu pakai minyak yang tidak jenuh dipakai untuk menggoreng, terjadi perubahan komposisi yang akan meningkatkan kolesterol di dalam badan kita. Akan berubah, jadi kolesterol total atau kolesterol jahat LDL itu akan lebih meningkat, seperti itu. Ini yang tadi, ini yang disarankan. MUFA dan PUFA, ini yang lebih disarankan. Yang harus kita batasi adalah lemak yang tak jenuh. Lemak jenuh, maaf. Ini adalah contohnya, contoh minyak. Ini yang biasa kita lihat. Ada minyak canola, ada safflower, ada flaxseed, ada olive oil. Nah kita lihat, jadi di dalam minyak itu dia ada kandungannya. Ada yang SAFA, saturated fatty acid, ada yang MUFA, monounsaturated fatty acid. Kalau yang untuk MUFA disarankan di sini kurang dari 20%, sedangkan PUFA disarankan di sini kurang dari 10%. Sedangkan SAFA ini harus hati-hati. Jadi yang minyak yang banyak tuh yang kayak coconut oil, palm oil ini tinggi untuk SAFA-nya. Jadi yang merah ini harus kita hati-hati. Jadi kita pilih yang lebih banyak yang kuning dan orange-nya. Jadi kita kalau mau menumis kita bisa pakai canola atau safflower. Jadi di dalam satu minyak itu kandungannya ada juga seperti itu. Jadi yang kita pilih yang di atas ini. Kemudian tadi kita bicara makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien itu apa? Vitamin dan mineral. Ini tetap kita butuhkan. Mikronutrien artinya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi kita tetap butuhkan. Jadi jangan juga kita nggak makan tapi mau minum suplemen aja, karena dia tinggi vitamin. Biasanya kan seperti itu ya, ibu-ibu bapak-bapak suka ditawarin mungkin ya ini vitaminnya bagus. Jadi kita fokusnya di vitamin tapi makan besarnya justru enggak. Nah jangan terbalik, justru tetap makronutrien ini yang penting. Mikronutrien sebagai tambahan. Kalau kita bisa yakin kita bisa memenuhi makan sayur sehari 3 kali, makan buahnya 2 kali, rutin, vitamin mungkin kita nggak butuh. Tapi kadang-kadang makan sayurnya kadang cuma di siang aja misalnya. Berarti kita butuh tambahan suplemen. Nah, ini adalah kebutuhan serat. Tadi kita bilang pada orang nanti yang di atas usia 60 tahun bisa bermasalah dengan buang air besar. Jadi kita harus pastikan kebutuhan serat kita terpenuhi. Kita butuh 1 hari kebutuhan serat kita di sekitar 25 gram sehari. Kita akan dapatkan 25 gram sehari ini dari 5 sampai 6 porsi. Jadi serat di sini bukan misalnya kita hitung wortel 1 buah wortel 100 gram, berarti seratnya 100 gram. Bukan seperti itu. Jadi di dalam wortel 100 gram, 1 buah yang besar, kandungan seratnya cuma di sekitar 5 sampai 6 gram. Jadi supaya kita dapat memenuhi kebutuhan serat kita 25 gram, kita butuh makan sayur sehari 3 kali, makan buahnya 2 kali. Sekarang kita lihat untuk cairan. Jadi tadi makronutrien, mikronutrien, sekarang cairan. Berapa yang kita butuhkan? Kadang-kadang kan bilang tadi kan kita jadi malas minum ya. Nah kita harus tahu dulu berapa kebutuhan kita. Biasanya kita pakai di 25 mili dikali dengan berat badan. Dan kita udah atur 1 hari nih. Mungkin taruh di botol minum atau di tumbler. Jadi 1 hari paling nggak harus habis segini. Minumnya memang nggak usah terlalu banyak. Kalau sekaligus glek-glek 500 mili, kekenyangan, kembung. Nanti nggak bisa yang lain. Jadi udah diatur mungkin 1 hari 1,5 liter, udah taruh di meja nih. Berarti dari pagi sampai malam sedikit-sedikit aja harus habis. Seperti itu. Sekarang kita mau tahu, tadi kan udah tahu nih komposisinya. Oh setiap kali makan harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Sekarang berapa yang kita butuhkan?
Berapa banyak kebutuhan tiap orang? Nah, kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda berdasarkan, kita lihat di sini, berdasarkan ada berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Ini berbeda-beda. Ini rumus yang agak ribet ya. Kita bilangnya rumus Harris Benedict. Kita harus hitung. Tapi ada cara gampangnya di sini. Cara gampangnya kita bisa pakai rule of thumb. Jadi langsung aja kita kalikan kebutuhan kita sekitar 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan. Ini adalah contohnya. Kalau kita berat badan kita 50 kilo, berarti kita butuh makan satu hari kira-kira sekitar 1.500 kalori. Itu yang paling gampang lah gitu. Nah sekarang kan masih bingung nih, kalau 1.500 kalori berarti makannya apa aja? Nasi itu berapa kalori sih? Seperti itu kan ya. Jadi total kalori satu hari kita butuh 1.500. Nah kan kita bagi tadi sekitar 50% berarti harus karbohidrat. Karbohidrat di sini bukan cuma nasi kan, termasuk sayur juga dan buah masuk karbohidrat. Kemudian proteinnya berapa? Nah ini yang kita mau tunjukin berikutnya. Ini yang namanya bahan penukar. Ini nanti boleh dibagi ya, di sharing biar tahu cara menghitungnya. Tadi kita kasih contoh tadi 1.500 kalori. Nah ini cara baca tabel ini, di dalam satu tabel ini dia mengandung kalorinya 175. Makanya dinamakan bahan penukar karena boleh ditukar-tukar. Makan nasi 100 gram atau makan kentang 210 gram, kalorinya sudah dapat 175 kalori. Nah, di dalam karbohidrat ini ada proteinnya juga 4 gram di sini. Contoh, untuk satu kali makan, contoh nasi 100 gram itu sebanding dengan 1 centong atau 6 sendok makan. Nah, kurang lebih lah, ini contohnya mungkin makan nasinya 1,5 centong, misalnya 150 gram. Nasi 150 gram atau sekitar 9 sendok makan dapatnya di 262 kalori. Ditambahin dengan protein. Protein di sini kita lihat. Protein masing-masing kandungan protein di dalam 3 tabel ini masing-masing 7 gram, 7 gram, 7 gram. Kandungan proteinnya. Ayam 1 potong, telur ayam 1 butir, di sini kandungan proteinnya sama, 7. Ini protein hewani, hewani, hewani. Yang membedakan 3 kelompok ini adalah kandungan lemaknya. Kita lihat di sini. Yang paling atas lemaknya rendah, hanya 2 gram. Yang kedua ini lemaknya sedang 5 gram. Dan yang terakhir ini 13 gram. Kalau kita makan lemak yang tinggi, kalorinya akan jatuhnya lebih tinggi lagi. Jadi yang lemak tinggi ini kalau bisa kita hindari. Contohnya apa? Ayam dengan kulit, daging bebek, sosis, kornet, itu mengandung lemak yang tinggi. Tapi kalau kita lihat untuk proteinnya sama-sama kandungan proteinnya 7. Jadi contoh, makan nasi 150 gram dapat 262 kalori. Kita tambahin lauk, misalnya makan ayam. Ayam 1 potong dengan telur 1 butir di sini. Jadi proteinnya dapat 14, kalorinya 50 dan 75, dapatnya 125. Yang tadi nasi 150 gram 262 kalori. Ditambahin dengan lauk 2 potong jadi dapat 125. Berarti kurang lebih dapat sekitar hampir 400. Kita lihat minyak ini untuk minyak. Ini yang tadi saya bilang lemak tidak jenuh, ini yang lebih dianjurkan. Ini lemak jenuh boleh tapi tidak boleh berlebihan, sekali-sekali aja. 1 sendok teh minyak udah dapat 50 kalori di sini. Jadi kalau kita pakai untuk menumis berarti kan tidak banyak ya, 1 sendok makan lah atau 10 ml. 1 sendok makan itu berarti 100 kalori. Jadi tadi kita udah hitung hampir 400 ditambahin dengan minyak, dapat hampir 500 kalori. Sehari 3 kali makan, berarti dapatnya 1.500. Nah, cara ngitungnya seperti itu ya. Jadi nasinya kira-kira 150 gram, lauk 2, ada sayur tuh kalorinya kecil, kita nggak ngitungin kalorinya gitu. Minyak yang harus kita hitung. Kalau kita menggoreng berarti minyaknya jadi banyak. Berarti nanti kalorinya makin naik. Kalau makan melebihi dari kebutuhan kita, lama-lama terjadilah obesitas. Ini yang untuk sayur, ini kelompok yang kalorinya kecil, ini 25 kalori, ini 50 kalori. Seperti itu. Berikutnya kita lihat sini. Ini ada yang mau bertanya nggak untuk bahan penukar ini? Udah bisa jelas? Oke.
Kemudian untuk aktivitas fisik di sini. Jadi kita butuh juga untuk olahraga, beraktivitas fisik. Nah, ini ada perbedaannya. Aktivitas fisik di sini adalah segala bentuk pergerakan tubuh akibat kontraksi otot rangka. Kemudian ada latihan fisik. Latihan fisik, aktivitas fisik yang dilakukan dengan terencana, terstruktur, berulang dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik. Nah, olahraga bukan olahraga berat ya. Bapak Ibu nggak perlu nge-gym, cukup di rumah aja. Nah, di sini ada beberapa yang kita mau tekankan di sini. Adanya latihan aerobik, ada kekuatan, ada fleksibilitas, dan ada keseimbangan. Nah, untuk olahraga aerobik cukup jalan aja. Jalan kira-kira 30 menit setiap hari. Yang perlu diingat adalah rutin. Itu yang harus. Berikutnya kekuatan otot, ini boleh main seperti barbel ya, ukuran kecil aja seperti ini, santai-santai. Kemudian ini untuk fleksibilitas, mungkin seminggu 2 kali aja, biar badan nggak pada kaku-kaku lah, seperti itu. Kemudian ini untuk latihan keseimbangan, bisa memakai alat, bisa juga pakai badan sendiri. Jadi yang nyaman aja di Bapak Ibu semua. Sebagai kesimpulan, makanlah sesuai kebutuhan dengan komposisi yang seimbang, hindari makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Susu tinggi kalori dan tinggi protein dapat digunakan sebagai pengganti makan. Beraktivitas secara teratur. Nah, yang masalah yang susu ini ditujukan pada Bapak Ibu yang tidak mau makan. Atau memang lagi tidak enak badan, nggak mau makan, kita boleh mengganti dengan susu yang tinggi kalori dan tinggi protein. Seperti itu. Kalau yang mau makan, makan aja yang nasi, lauk, sayur, nggak usah susu. Seperti itu. Ini buat yang agak susah untuk makan. Oke. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Dr. Carolina. Boleh Bapak Ibu jika ada pertanyaan? Oke, dari Bapak Ibu ya Bu. Dapat voucher mau nih. Dok, ini kalau melihat penjelasan tadi jadi takut makan saya. Mungkin secara gampang tadi saya ngobrol-ngobrol. Kalau kita makan nasi bungkus Padang itu berapa kalori? Oke. Jadi sekali lagi tidak boleh takut makan, kan bahaya. Kurang gizi lebih bahaya lagi. Kan tadi udah dibilang bisa cepat kena infeksi, bisa kemana-mana Pak. Nah, kalau untuk nasi Padang tergantung lauknya apa. Jadi kalau lauknya, jadi kita boleh makan nasi Padang. Jadi jangan gara-gara dokter bilang, oh nggak boleh ke Padang, enggak juga. Boleh, saya aja makan nasi Padang, tapi kita tahu milih. Pilihannya mungkin nasi, ada sayurnya mungkin ya daun singkong aja, bukan yang santan ya. Yang cuma direbus aja pakai timun, itu sebagai sayur. Lauknya apa? Kan ada ayam bakar, ikan bakar, kan itu boleh kan? Sebagai proteinnya, jadi bisa. Nah kalau yang standar, nasi, ayam goreng, pakai kuah macam-macam, kan ada kuahnya kan justru yang bikin enak kan? Itu kurang lebih 700 kalori sekali makan. Itu satu lauk. Kalau 2 lauk terus tambahin kerupuk berarti bisa 1000 kalori. Wah, takut makan jadinya. Kalau Bapak mungkin kebutuhannya sekitar 2000 kalori. Jadi harus tahu. Iya. Tapi kalau dengan santan-santan terus, akibatnya apa nanti? Dislipidemia, kolesterolnya pada naik. Iya, kemana-mana nanti. Kalau masih ada pertanyaan boleh di WA ke. Iya, mungkin karena Nanti keterbatasan waktu juga ya saya Bapak balas Ibu. lewat WA. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti saya sampaikan Ya. ke Dr. Ini Carolina. langsung dibalas nanti hari ini juga, dibalas Hari ini sore. juga. Oke. Kayak janjian. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Carolina. Terima kasih kepada Ibu Pemirsa atas paparannya. Semoga Ibu Carolina semoga informasinya dapat menambah wawasan, mengungkap kesadaran